Selamat pagi teman-teman. Semoga sehat semua hari ini. Kita hari ini belajar sakramen Krisma. So, siapkan hati. Kita mendengarkan Pak Adi Gendeng. Maaf loh Pak Adi. Oke, makasih ya Mbak. You are welcome, Mr. Adi. I love you. Mari teman-teman kita mulai pelajaran hari ini dengan semangat. Saya berharap teman-teman semua sehat dan tetap bisa bangun pagi. Kita hari ini belajar sakramen Krisma atau penguatan. Sakramen Krisma kita kenal itu merupakan bagian dari sakramen inisiasi. Jadi inisiasi ada 3, baptis, ekaristi, dan krisma. Dan krisma menjadi salah satunya. Disebut krisma karena inti pokok dari sakramen ini adalah pengurapan dengan minyak suci, dengan minyak krisma. Jadi pengurapan, diurapi, maka disebut krisma. Disebut penguatan juga karena sakramen ini menguatkan atau memperkokoh sakramen baptis. Jadi disebut krisma, disebut penguatan, disebut juga pengurapan, merupakan sakramen inisiasi. Kalau kita lihat dari definisinya, sakramen krisma itu merupakan sakramen kedewasaan atau sakramen pemantapan. Kenapa? Karena dengan menerima sakramen ini, orang dianggap sudah dewasa dalam iman. Jadi kalau sebagai orang Katolik dianggap dewasa secara iman, itu sudah boleh menerima sakramen krisma dan semakin didewasakan. Sakramen ini juga memberi Roh Kudus supaya mengakarkan kita atau umat Katolik menjadi lebih kuat dalam persekutuan anak-anak Allah. Jadi kita itu persekutuan ya. Menggabungkan kita lebih erat dengan Kristus, memperkuat hubungan kita dengan gereja juga. Nah, dengan sakramen krisma, kita mengambil bagian yang lebih banyak dalam perutusan gereja dan membantu kita supaya memberi kesaksian iman Kristen dengan perkataan dan perbuatan. Itu yang tertulis dalam Katekismus Gereja Katolik 1316. Berikutnya, teman-teman semua pasti mengenal tradisi-tradisi dalam budaya kita di Indonesia untuk merayakan pengakuan seseorang sebagai orang yang dewasa. Kenapa harus ada pengakuan? Karena usia itu tidak linear atau tidak paralel dengan dewasa. Atau sebaliknya, dewasa itu tidak sama dengan kematangan usia atau kematangan fisik. Bisa saja orang sudah tua tetapi kekanak-kanakan. Nah, di beberapa tempat upacara pengakuan kedewasaan ini dilakukan dan masih dibudayakan. Misalnya seperti di Nias, kalau nggak salah, orang dianggap dewasa itu kalau sudah mampu dan berani meloncati batu setinggi 2 meter. Itu adalah salah satu inisiasi kedewasaan dari remaja. Inti kedewasaan, dan saya yakin teman-teman juga sudah dewasa dan bisa memahami hal ini. Kemampuan mengambil keputusan. Orang dewasa itu dianggap dewasa kalau mampu mengambil keputusan. Yang kedua, bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral atau kebaikan moral. Jadi kita tahu mana yang baik, mana yang tidak. Yang baik kita lakukan, yang tidak kita singkirkan. Yang ketiga, dianggap dewasa kalau kita mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita buat atau perbuatan kita atau keputusan kita atau tindakan kita. Jadi kita dianggap dewasa kalau setidaknya memiliki 3 hal ini.
mampu mengambil keputusan, bertindak sesuai hukum moral, dan mampu mempertanggungjawabkan tindakan kita. Cirinya seperti apa orang dewasa itu? Teman-teman bisa memikirkan sendiri, tetapi Pak Adi memberikan gambaran mampu membedakan yang baik yang jahat. Oke. Tahu. Ya. Mampu mengendalikan diri. Orang bisa saja tahu, tetapi tidak mampu mengendalikan. Tidak mudah terbawa arus. Jadi, peran logika itu sangat penting, bukan hanya soal perasaan. Mampu memilih dan menentukan yang baik dan yang benar. Memilih dan menentukan. Jadi menimbang-nimbang. Bisa mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, atau ini adalah bijak. Kalau mencapai kebijakan itu, kebijaksanaan itu memang tidak mudah ya. Saya mengalami sendiri tidak mudah untuk menjadi bijak. Bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan. Mandiri. Jadi tidak selalu tergantung orang lain. Kita bisa membuat putusan-putusan moral. Memiliki pendirian yang kuat dan tegas tentang kebenaran. Lalu bersikap kritis. Tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi urip kui kita gunakan untuk nguri pilihan. Jadi kita menghidupi orang lain juga. Salah satunya. Bersedia peduli dengan kehidupan di luar dirinya. Kita memiliki sikap altruis, peduli terhadap orang lain. Entah apapun bentuknya. Berikutnya, kita belajar ajaran gereja Katolik mengenai krisma. Dalam gereja Katolik, seseorang itu ditandai secara imani dengan penerimaan sakramen krisma atau sakramen penguatan. Jadi gereja Katolik itu bertanggung jawab, dan cara bertanggung jawabnya adalah mengakui lalu mengukuhkan kedewasaan iman seseorang. Mengukuhkan kedewasaan seseorang secara iman. Asal katanya sakramen krisma itu dari kata krisma, sama bacanya, dari bahasa Yunani, artinya pengurapan. Kenapa pengurapan? Karena Kristos atau Kristus itu dia hadir sebagai yang terurapi. Diurapi oleh Allah sendiri. Penguatan. Sakramen krisma juga disebut penguatan. Itu dari kata confirmatio dalam bahasa Latin. Jadi mengkonfirmasi itu kita sedang mencari peneguhan, menguatkan argumen, menguatkan data, itu mengkonfirmasi, konfirmatio. Dasar perayaan sakramen adalah peristiwa Pentakosta sendiri yang utama. Jadi Yesus mencurahkan Roh Kudus atas para rasul sesudah ia naik ke surga. Pun juga peristiwa Paulus mengurapi orang yang menurut Paulus tidak atau belum terjadi pencurahan Roh Kudus atasnya, lalu dia menumpangkan tangannya. Itu pun juga menjadi dasar sakramen krisma. Tetapi yang utama adalah peristiwa Pentakosta, peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Nah, inti sakramen krisma sebenarnya simpel, yaitu doa dan penumpangan tangan Bapak Uskup yang melambangkan pencurahan Roh Kudus atas manusia dan pemberian tanggung jawab sebagai saksi Kristus. Jadi menerima sakramen krisma itu diberi tanggung jawab menjadi saksi, dan menjadi saksi itu tidak mudah karena harus memberi kesaksian yang benar, kecuali saksinya saksi palsu. Kalau saksi palsu jelas semua yang palsu itu pasti melawan kebaikan. Nah, buah sakramen krisma adalah semakin dipersatukan secara sempurna dengan gereja. Jadi
orang Katolik pertama kali itu menggabungkan diri dengan baptis, kemudian diinkorporasikan dengan Kristus melalui Ekaristi, kemudian kita semakin dikukuhkan, digabungkan itu dengan sakramen Krisma. Diberikan tanggung jawab tadi ya, sebagai saksi Kristus dalam kata-kata dan perbuatan. Kita menjadi saksi dalam kata dan perbuatan. Kemudian ketiga, kita menjadi lebih mantap dan dewasa dalam iman Katolik. Biasanya orang yang sudah menerima sakramen Krisma itu menjadi lebih dewasa dan lebih mantap dalam hidup menggereja. Nah, apa sih tanggung jawab kita sebagai penerima sakramen Krisma bagi teman-teman semua yang menerima sakramen Krisma? Tanggung jawabnya adalah sebagai saksi Kristus itu menyebarkan atau membela iman melalui kata dan perbuatan. Itu dalam Lumen Gentium artikel 11. Membela iman bukan berarti dalam arti harus perang, harus dengan pedang, harus dengan kata-kata kasar, harus menjadi petarung atau menjadi pahlawan tempur. Enggak, cukup dengan kata dan perbuatan kita. Sejauh kata-kata kita itu tidak melawan atau tidak melanggar norma susila, norma sopan santun, moral, itu adalah wujud bahwa kita sebagai saksi. Kemudian tindakan kita juga tidak melawan hukum apapun. Kemudian pejabat gereja yang bertanggung jawab menerimakan sakramen Krisma adalah Bapak Uskup sendiri. Jadi dalam keadaan normal harus Bapak Uskup yang menerimakan. Kalau seandainya dalam keadaan darurat boleh diwakilkan, dan biasanya yang mewakili adalah vikarisnya, vikaris jenderal, atau saya tidak tahu kalau sekretaris jenderal boleh tidak, tetapi biasanya vikjennya yang menerimakan kalau berhalangan dalam keadaan darurat. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah menerima sakramen Krisma pasti tahu syaratnya, salah satu syaratnya. Sakramen Krisma itu boleh diterima oleh orang Katolik atau sudah menerima sakramen baptis secara Katolik. Jadi baptis secara Katolik ya. Kedua, mampu menggunakan akal budi dan kehendak baiknya. Artinya, dia sudah tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sebab yang tidak boleh itu biasanya melawan kehendak Tuhan. Nah, kita bisa membedakan itu. Kalau kita bisa membedakan, dipastikan boleh menerima. Berikutnya adalah cara hidup yang baik. Itulah sebabnya penting katekesi bagi para calon penerima sakramen Krisma sebelum menerima penguatan. Jadi diutamakan cara hidup yang baik, maka ada persiapan. Ya memang tidak mudah menjadi orang Katolik itu, persiapannya lama. Mau baptis lama, mau terima komuni pertama juga lama, kalau tidak baptis dewasa. Mau menerima sakramen Krisma juga persiapan lagi, lama, lumayan. Berusia minimal 12 tahun, dianggap 12 tahun itu sudah dewasa. Kalau biasanya kalau anak-anak itu rata-rata usia SMP menerima sakramen Krisma. Dalam suasana rahmat, artinya sebelum menerima sakramen Krisma diwajibkan untuk mengaku dosa, menerima sakramen tobat maksud saya. Nah, apa sih hubungannya Krisma, baptis, dan Ekaristi? Hubungan Krisma dengan sakramen inisiasi yang lain. Kalau baptis, itu orang secara resmi menjadi anggota gereja. Jadi orang menjadi anggota gereja itu tidak cukup percaya pada Kristus, tetapi harus melalui pembaptisan. Yang kedua, itu dengan Ekaristi kita diinkorporasikan. Dirayakan inkorporasi umat ke dalam tubuh Kristus sendiri.
ya, disatukan. Dan dengan krisma, keanggotaan kita itu semakin dikukuhkan. Jadi kita sudah 3 sakramen inisiasi itu sudah kita terima semua, kita sudah resmi, kita diinkorporasi, kita dikukuhkan dalam gereja Katolik. Lalu apa rahmatnya? Kalau kita sudah menerima sakramen krisma itu, kita mendapatkan apa? Yang pertama, sakramen krisma itu menjadikan kita menjadi sungguh anak Allah. Sungguh anak Allah. Memang kita sebelumnya belum sungguh-sungguh, ya kita semakin dikukuhkan, semakin disungguhkan. Yang kedua, itu menyatukan lebih teguh dengan Kristus. Menyatukan lebih teguh dengan Kristus. Kemudian menambahkan karunia Roh Kudus. Menambahkan karunia Roh Kudus ke dalam diri kita. Mengikat kita lebih sempurna dengan gereja. Dan yang terakhir, menganugerahkan kepada kita kekuatan Roh Kudus. Jadi kita semakin mantap karena Roh Kudus itu dicurahkan atas diri kita, atas diri orang yang menerima sakramen krisma. Selanjutnya kita bicara forma, materia, dan unsur utama. Apa yang disebut forma, apa yang disebut materia. Forma itu rumusan kata-kata kalau pejabat gereja menerimakan sakramen. Materia itu materi yang digunakan untuk sakramen itu sendiri. Lalu unsur utamanya apa di dalam sakramen. Formanya yang dikatakan oleh Bapak Uskup itu kira-kira demikian. Semoga dimeterai oleh karunia Allah. Silakan dilihat di dalam PPT juga. Kemudian materinya yang dipakai itu adalah minyak krisma, oleum krisma, disingkat OC. Ya. Lalu unsur utama dalam penerimaan sakramen krisma adalah penumpangan tangan. Jadi Bapak Uskup akan menumpangkan tangan itu sebagai tanda pencurahan Roh Kudus dan pengurapan minyak krisma di dahi. Itu unsur utamanya ya. Jadi penumpangan tangan, setelah ada forma, materi, ditumpangi tangan, kemudian diurapi minyak krisma. Kemudian tujuannya apa kalau kita menerima sakramen krisma? Tujuannya adalah harapan gereja kita semakin serupa dengan Kristus. Menjadi semakin serupa, meskipun tak akan pernah sama, tetapi setidaknya kita mengejar kesempurnaan Kristus. Lalu menjadi lebih dewasa dan mantap dalam iman. Itu tujuannya. Tujuan ketiga, semakin dikuatkan menjadi saksi Kristus. Semakin berani membela imannya, memperjuangkan imannya. Bukan berarti kalau diejek terus kita harus melawan, enggak. Karena di dalam Katolik itu tidak ada penistaan agama. Mbok kamu menistakan saya, mesti menistakan kitab suci saya, menistakan Yesus. Mbok gambar sing weli, gambar jelek, gambar kartun, atau dibuat film parodi yang kadang ada film-film pendek tertentu itu yang menggambarkan wajah Yesus dengan tidak berpakaian. Itu bukan masalah kita, masalah dia, ya, masalahmu. Jadi membela iman bukan dalam arti harus melawan, tetapi dengan kata dan perbuatan yang baik. Catat. Lebih cermat memilih panggilan hidup. Jadi kita dituntut atau diharapkan lebih hati-hati. Yang berikutnya adalah menjadi orang beriman yang dinamis, penuh dinamika. Kita bisa ke sana kemari, bisa membantu sana, membantu sini, aktif di gereja, aktif di lingkungan, dan sebagainya. Pokoknya peduli dengan tugas perutusan gereja di masing-masing paroki dan lingkungan. Nah, ciri dewasa dalam iman sekarang.
Kalau tadi itu beberapa ciri dewasa secara manusiawi. Kalau dewasa secara iman itu yang seperti apa? Satu, selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup. Karena kita yakin kita tidak bisa ngapa-ngapain tanpa Tuhan. Yang kedua, tidak memandang derajat seorang untuk membantu. Kalau mau bantu, bantu saja. Tidak usah dia di bawah level, dia tidak pantas dan sebagainya. Bantu saja. Jadi tidak memandang derajat. Lalu menurut nasihat Amsal itu harus memiliki kesabaran dan dapat menguasai diri terhadap emosi, baik emosi positif maupun emosi negatif. Ini tidak mudah. Karena saya sendiri kalau pas jengkel ya jengkel. Kadang tak terkendali. Menurut Filipi harus bisa mengucap syukur di setiap situasi atau keadaan. Dikala susah maupun senang, dikala duka maupun gembira, dikala sakit maupun sehat, dikala miskin maupun kaya, dikala punya dan tidak punya. Semua harus mampu kita syukuri. Yang kelima, menurut Yohanes itu harus bisa mengendalikan lidah. Ini memang tidak mudah. Ya, saya mengakui tidak mudah mengendalikan lidah. Terutama kalau kita pas jengkel, melihat situasi yang tidak nyaman, melihat situasi yang menurut kita itu tidak baik, menurut kita itu tidak benar, tidak on the right track. Kadang untuk diam itu susah, untuk menerima ya wis lah. Tapi di sisi lain kalau diem itu gondok, kok gini toh, kan gitu, susah. Menurut 1 Petrus, pikiran kita harus ada pada kasih karunia Tuhan. Semua sulit ya nasihatnya ya. Kalau menurut Efesus, surat Paulus kepada Efesus, kita harus punya waktu untuk Tuhan, keluarga, pribadi, dan pelayanan. Semuanya seimbang. Bisa enggak? Kadang kita jatuh pada salah satu. Berat di keluarga, melupakan pelayanan. Berat di pelayanan, lupa pulang ke rumah. Pelayanan di gereja aktif, di keluarga oke, lupa kalau harus bertemu Tuhan. Ya memang tidak mudah. Semua memang serba harus pas ukurannya. Tapi ya mari kita berusaha bersama-sama. Oke, thank you. Salam sehat, di rumah terus, dan jangan lupa belajar. Salam Omah Diskusi.